Al-Harakiyin, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, yaitu mereka suka untuk belajar fikih waqi. Ya. Fikih waqi itu kalau istilah kita fikih koran. Ya. Fikih realita. Ya. Mereka fikih al-fikih akbar. Apa itu fikih akbar? Ada yang tahu? Apa nama lain al-fikih akbar? Hah? Ada yang tahu? Tawaduk lagi. Al-fikih akbar akidah. Fikih ada dua. Fikih al-asghar dan fikih al-akbar. Imam Abu Hanifah punya kitab akidah judulnya Al-Fiqhul Akbar. Ya. Jadi yang dimaksud adalah apa? Al-akidah. Ada istilah Al-Fiqhul Asghar, ini bukan meremehkan, namun untuk apa? Sekedar membagi saja. Ada fikih agama, fikih akbar yaitu akidah, seperti ulama membagi ada ilmu agama yang berkaitan dengan akidah, landasan agama, ada yang berkaitan dengan cabang-cabang agama. Ini pembagian yang tidak mengapa selama tidak ada unsur meremehkan, ya. Sekedar pembagian saja seperti ada syirik akbar, ada syirik apa? Al-asghar. Bukan untuk meremehkan yang asghar, tidak. Namun sekedar pembagian saja. Di sini juga sama, al-fiqh ada dua, al-fiqhul akbar wa al-fiqhul al-asghar. Kelompok Harokah punya fikih lain yang tidak pernah dipahami, diketahui oleh para ulama. Itu namanya fikul waqi. Fikih waqi itu memahami realita kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Mereka kalau untuk membaca tadi kitab-kitab akidah malas, nggak menggerakkan umat. Ya. Itu sudah kadaluarsa. Apa yang mereka baca? Koran, berita. Ya, karena apa? Tahu ini apa? Rencana jahatnya orang Yahudi lewat koran. Ya. Padahal tanpa mereka sadari mereka sudah apa? Terkena racunnya orang Yahudi. Ya. Karena berita-berita itu siapa yang punya? Siapa yang megang? Kebanyakan orang Yahudi atau antek-anteknya apa? Yahudi. Ya. Mereka ingin untuk memahami makar-makar orang Yahudi, namun mereka termakan oleh apa? Racunnya Yahudi. Ya. Ini yang mereka apa? Ada-adakan. Ya, fikul waqi. Dan ini juga apa? Sudah menular kepada sebagian dai-dai kita. Ya. Ada sebagian dai, ya, yang sukanya apa? Menyuruh santri-santrinya tiap pagi baca Quran. Ya, bukan baca apa? Al-Quran. Ya. Untuk apa tadi? Memahami realita. Apa kebijakan pemerintah sekarang ini. Nanti dikomentari, dibahas bahan perkuliahan. Ya. Dibuat bahan perbincangan setiap harinya. Ini ada. Ya. Namanya fikih apa? Waqi. Ya. Ini sekali lagi adalah ciri khas kelompok Harokah. Ceramahnya demikian. Ceramahnya bukan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Tadi malam saya mendengarkan berita, tadi malam saya baca Quran dan sebagainya. Ya, itu bahan pembicaraannya. Berkata fulan Mikhail siapa namanya. Ya, itu yang dibahas. Ya, bukan berkata Abu Bakar As-Siddiq, bukan berkata Abdullah bin Mubarak, enggak. Ya, pembahasannya apa? Ucapan orang-orang kafir dan sebagainya. Itu ciri kelompok apa? Harokah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, ciri mereka yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Sudah habis waktunya? Belum? Sekarang yang berapa? Jam 6. Cepat sekali. Nggak bisa di ya, yang berikutnya dari fikih waqi, kemudian mereka suka hobinya jadi peramal politik. Ciri mereka apa? Suka meramal politik. Jadi peramal politik. Kata Syekh Abdul Malik
Ramadhani fasaghul syabab khassatan bihi. Tadi sudah disampaikan, mereka kelompok Harokah ini suka menyibukkan para pemuda membahas fikih waqi'. Fikih apa? Tadi koran, fikih koran, ya. Hatta azafa katsir minhum an tafaqquh fid din. Sehingga kebanyakan dari mereka tidak lagi mau belajar agama, ya. Tidak mau belajar kitab-kitab para ulama. Wasakulat alaihim mu'natuhu, ya. Wastahalat anfusum mutaradatul jaraid wal majalat wal idaat. Sehingga mereka sudah kecanduan membaca ya koran-koran majalah umum maksudnya, ya, koran-koran majalah umum, beda dengan majalah-majalah dakwah salafiyah, bedakan. Summa idza bina najidu ilman akhar yabruzu bisahati. Ya. Setelah dari fikih waqi' tadi, fikih koran, mereka apa? Ya, menambah ya fikih yang baru, yaitu apa? Ilmu tawakkuat wa huwa rajmul ghaib. Ramalan. Ya, ramalan apa? Politik. Ini yang kita dengar ya akhir-akhir ini. Tahun 2018 Indonesia termasuk negara yang tidak aman ditempati. Tahu dari mana ini? Ya, ini adalah apa? Ini diucapkan tahun-tahun sebelumnya. Anda saja nggak tahu besok masih hidup atau sudah mati. Ya, apa yang Anda lakukan besok Anda nggak tahu, kok meramal apa? Nah, nasib bangsa Indonesia. Allah mengatakan wala tadri nafsum madza taksibu ghadah. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dilakukan esok hari. Ya. Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mendengar dulu tahun 2012 akan ada apa? Kiamat, ya. Kalau orang kafir memang seperti itulah, ya. Namun ini dai-dai, ya, di antara dai-dai Harokah mengatakan juga tahun 2050 umat Islam akan apa? Habis. Artinya 1500 tahun umur umat Islam tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Islam hanya umurnya 1500 tahun, sekarang sudah 1400. 40 tinggal berapa tahun lagi? 60 tahun. Ya. Ini ramalan. Sekali lagi jangan dipercaya. Rasul mengatakan man atakahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara sebab Syekh Abdul Malik Ramadhani mengarang kitab ini, itu di antaranya membantah seorang doktor akidah dari Ummul Qura Mekah, yang dia meramal jatuhnya Yahudi di Palestina atau bangsa kalau dikenal dengan Israel, cuma kita nggak setuju dengan penamaan itu, cuma yang masyhuran itu kan, Syekh Abdul Malik Ramadhani ini menulis buku ini untuk membantah dokter tadi yang meramal jatuhnya negara Yahudi di Palestina tahun 2012. Paham ya? Sekarang tahun berapa? Ya. Seandainya pun betul, itu juga nggak betul. Karena apa? Meramal. Ya. Seandainya pun betul, itu juga dalam Islam tidak betul. Karena apa? Berkata tanpa ilmu. Ini masalah ilmu ghaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang disayangkan ada dai yang mengatasnamakan salafi ikut-ikut latah, meramal juga, ya. Ada kapan lalu yang dia istilahkan dengan hoak, itu nanti akan jadi mu'alaf, nanti akan jadi RI1. Dari mana dia tahu? Dia sendiri nggak tahu, apakah dia jadi Pak Lurah atau Pak RT, kan? Kok meramal apa? Orang lain. Kata Ustaz Yazid kapan lalu di ceramah beliau, ini namanya Ustadz Dukun. Ya.
Dikhawatirkan kalau hilang ustadznya jadi apa? Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ada, ya. Ini salah satu ciri kaum barokah yang sudah menular lagi di tengah-tengah dai-dai kita. Ini memang fitnah akhir zaman, ya. Rasul SAW telah memperingatkan kita banyak fitnah akhir zaman, luar biasa, dahsyatnya. Maka, eku anfusakum, selamatkan diri kalian, hati-hati, ya. Banyak-banyak belajar akidah, ya. Banyak-banyak menimba ilmu dari yang memang betul-betul akidahnya lurus, manhajnya lurus, ya. Yang betul-betul ala ilmin. Maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, kalau kita salah pilih ustaz, salah pilih guru agama, sebagaimana kata Rasul, du'atun ala abwabi jahannam man ajabam ilaiha qadafu fiha. Akan ada dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam, barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka pun akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Nah,